Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 12 Mei 2023. Dan kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Audrandha Rolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 27 kg. Pada pengungkapan tersebut, satu orang yang diduga sebagai kurir berhasil ditangkap. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 27 kg yang dibawa menggunakan mobil di kawasan Kota Binjai. Selain narkoba, polisi juga menangkap seorang pria berinisial L, warga Kota Medan. Dalam video penangkapan tersebut terlihat petugas kepolisian menggeledah 2 karung yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 27 kg. Pada penggeledahan tersebut terlihat pelaku L terduduk dengan tangan di borgor beserta barang bukti sabu-sabu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan penangkapan pelaku L beserta barang bukti 27 sabu-sabu berawal dari laporan warga adanya narkoba yang dibawa dari Aceh menuju Kota Medan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penyelidikan. Menemukan ciri-ciri dari kendaraan yang berdasarkan informasi itu membawa narkotika. Kemudian terus dilakukan pengejaran sampai di Binjai. Tim mendapatkan pelaku dan barang bukti. Ada satu orang pelaku yang berhasil kita amankan dan barang buktinya 27.000 gram atau 27 kilo narkotika jenis sabu. Jadi hasil interogasi awal yang dilakukan oleh penyidik bahwa sabu-sabu itu berasal dari Aceh yang hendak dibawa ke Medan. Saat ini pelaku L masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Atas perbuatannya pelaku L terancam penjara seumur hidup. Puluhan buruh yang tergabung dalam FSPTI dan SPSI Kabupaten Langkat menggelar aksi demo di pabrik swasta pengolahan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat kemarin. Aksi ini dipicu dari dualisme kepengurusan SPSI yang ada di Kabupaten Langkat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa SPSI atau Serikat Pekerja Buruh di Kabupaten Langkat yang legal dan sah dipimpin oleh Sejarah Tas Miring. Mengacu pada undang-undang tersebut, puluhan buruh yang tergabung dalam SPSI menuntut pekerjaan di pabrik swasta pengolahan kelapa sawit Sumber Kembang Jaya Bukit Kuda yang berada di Desa Stabat Lama, Kabupaten Langkat. Aksi demo ini dengan cara menghadang pintu masuk pabrik dan membawa spanduk yang bertuliskan menuntut hak sebagai serikat pekerja yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi ini merupakan buntut panjang dualismenya kepengurusan FSPTI dan KSPSI Kabupaten Langkat antara Sejarah Tas Miring dan mantan Bupati Langkat, terbit rencana Perangin Angin yang kini sudah dipimpin oleh anaknya Dewa Perangin Angin. Sebelumnya dua kubu serikat pekerja ini sempat dimediasi oleh PLT Bupati Langkat, Syah Afandi. Dan setelah pemeriksaan berkas, ternyata kepengurusan yang sah adalah Serikat Pekerja Sejarah Tas Miring karena memiliki surat keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kisruhnya dua kubu serikat pekerja buruh ini disebabkan tidak adanya tindakan tegas dan terkesan mengabaikan undang-undang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat karena tidak memberikan informasi ke seluruh pabrik swasta yang ada di Kabupaten Langkat. Sekretaris SPSI Kabupaten Langkat, Suwarni Sartika Sitepu mengatakan, selaku serikat pekerja buruh yang sah sudah sangat wajar para buruh meminta haknya untuk dipekerjakan. Karena hal tersebut dilindungi undang-undang dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dari pihak perusahaan sendiri, ya pihak perusahaan welcome. Mereka tidak mempermasalahkan siapapun yang masuk ke perusahaan, yang penting dia ribut-ribut. Sebagai pesan dari perusahaan. Makanya tadi sebenarnya kita berharap Dinas Tenaga Kerja hadir di tengah-tengah kita untuk menjelaskan
serikat pekerja manakah yang sudah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu. Itu yang kita harapkan tadi. Tapi entah apa alasan dari Dinas Tenaga Kerja, beliau tidak bisa hadir di tengah. Usai menggelar aksi demo di depan pintu masuk, perwakilan para buruh dan aparat kepolisian yang bertugas melakukan mediasi bersama perwakilan perusahaan pengelolaan kelapa sawit. Sementara itu pemirsa, korban penyiraman air keras di Mandailing Natal masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Pihak keluarga berharap aparat kepolisian menangkap pelaku. Farida Khairani Nasution, warga Kota Tebing Tinggi, masih terbaring lemas di ruangan melati Rumah Sakit Umum Panyabungan Mandailing Natal. Korban penyiraman cairan kimia ini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar di bagian wajah, dada, dan tangan. Di hari keempat perawatan, luka bakar korban ini terlihat sudah mulai membengkak, sementara kondisi fisik kesehatan korban masih stabil. Dokter spesialis Rumah Sakit Umum Panyabungan Nasir Tambunan mengatakan, luka yang dialami korban penyiraman air keras tersebut tidak terlalu parah, namun untuk penyembuhan luka bakar membutuhkan waktu yang cukup lama karena cairan kimia yang disiramkan ke bagian wajah cukup banyak. Kondisi korban seperti apa? Stabil. Stabil. Diperkirakan untuk pulih kembali ada berapa lama? Kalau untuk pulihnya itu bisa memakan waktu 2 mingguan. Dok, kalau kondisi seperti ini ada kerusakan wajah atau enggak? Kalau kerusakan nanti hasil setelah selesai penyembuhan, masa penyembuhan, dia nampak bekas. Oh, tidak sampai berubah wajah tuh apa ya? Tidak. Kalau untuk kontraktur, karena sedikit di leher, kontraktur kemungkinannya kecil. Salah seorang keluarga korban penyiraman air keras Amrul Pulungan berharap aparat kepolisian menangkap pelaku secepatnya. Agar kasus yang serupa seperti ini jangan terulang kepada orang lain. Mudah-mudahan beliau ini dapat tertangkap oleh kepolisian. Dan harapan saya kepada Bapak Kapolres, memang ini sangat kami harapkan benar-benar untuk dilakukan pencarian dan penangkapan. Seribuan lebih warga Kota Sibolga yang berasal dari 4 kelurahan di Kecamatan Sibolga Kota menerima bantuan beras 10 kg yang merupakan beras bantuan dari pemerintah. Penyaluran beras 10 kg bantuan dari pemerintah yang diterima seribuan lebih masyarakat Kota Sibolga itu dilakukan di halaman kantor pos Kota Sibolga. Berdasarkan data dari kantor pos Kota Sibolga, tercatat sebanyak 1.074 warga di Kecamatan Sibolga Kota dipastikan memperoleh beras bantuan tersebut. Sementara untuk keseluruhan warga Kota Sibolga, terdata sebanyak 6.763 orang yang berhak memperoleh bantuan beras. Penyaluran beras bantuan dari pemerintah tersebut akan berlangsung selama 5 hari. Dan bagi masyarakat Kota Sibolga yang dinyatakan berhak memperoleh bantuan beras tersebut untuk segera mengambil kantor pos Kota Sibolga dengan persyaratan menunjukkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kota Sibolga. Pihak kantor pos Kota Sibolga yang menyalurkan beras bantuan pemerintah itu berharap masyarakat yang menerima bantuan beras dari pemerintah tersebut agar terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan beras. Menyalurkan untuk Kota Sibolga sebanyak 6.763 orang. Yang hari ini dibagikan disalurkan kepada masyarakat Kota Sibolga seperti apa, Pak? Kita menyalurkan beras 10 kilo untuk hari ini ke Kecamatan Sibolga Kota yang terdiri dari 4 kelurahan. Totalnya itu 1.074 orang. Ukuran berasnya sendiri berapa, Pak? Ukuran berasnya itu 10 kilo. 10 kilo. Dalam hari ini berapa ton yang akan dibagikan kepada masyarakat? Kita sebanyak 10 ton. 10 ton. Selain beras, ada nggak pembagian yang kami kucurkan kepada masyarakat miskin Kota Sibolga sendiri? Kalau untuk masyarakat miskin ada seperti uang, itu untuk para penerima PKH atau program Keluarga Harapan. Itu uangnya bervariasi dari 575 sampai dengan 3 juta kalau tidak salah saya. Selain menyalurkan bantuan beras, kantor pos Kota Sibolga sebelumnya juga menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin Kota Sibolga berupa bantuan uang tunai yang diterima oleh warga yang tercatat dalam kategori program Keluarga Harapan. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen Pilihan Rakyat. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Partai PDI Perjuangan menjadi partai pertama di Kabupaten Deli Serdang yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU Deli Serdang kemarin. Seluruh bacalek dari 6 dapil ikut mendampingi pengurus mendaftar ke kantor KPU Deli Serdang yang berada di Jalan Karya Jasa Lubuk Pakam. Saat pendaftaran dari kantor DPC ke kantor KPU diramaikan dengan kesenian reog. Ketua DPC PDI Perjuangan Eko Sopianto yang memimpin rombongan terlihat ikut menikmati alunan musik reog. Saat berada di pintu gerbang kantor KPU, pihak sekretariat sempat membatasi jumlah orang yang masuk. Tidak semua bacalek bisa ikut masuk ke area dalam kantor, termasuk ke area ruang aula tempat penerimaan berkas bacalek. Eko sempat diulosi oleh Sekretaris KPU Deli Serdang, Juliana Hutasuhud, ketika berada di depan ruang aula. Bacalek dan pengurus masuk ke dalam ruang aula dan diterima oleh Komisioner KPU Deli Serdang. Eko Sopianto mengaku jika pada pemilu legislatif mendatang, mereka menargetkan menjadi partai pemenang di Deli Serdang dengan perolehan 15 kursi. Sementara itu, Komisioner KPU Deli Serdang, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Ziaul Haq Siregar mengatakan, pada hari ini dijadwalkan ada 2 partai yang akan mendaftar ke kantor KPU Deli Serdang. Pertama, Partai PDIP pukul 11 waktu Indonesia Barat dan Partai Nasdem pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Partai yang sudah mengirimkan surat ke kita pemberitahuan mendaftar ya pada hari ini. Yang pertama PDI Perjuangan, yaitu jam di surat yang kita sampaikan mereka ke kita jam 10 ya. Kita terima tadi di jam 11. Nah ini sudah selesai. Kemudian satu partai lagi adalah Partai Nasdem yang dijadwalkan di surat yang diberikan Partai Nasdem ke kita pada jam 14 hari ini. Setelah kedua partai yang mendaftar, hingga kini belum ada penambahan partai lainnya yang mengkonfirmasi akan mendaftar ke kantor KPU Deli Serdang. Sementara itu pemirsa, memasuki hari ke-11 pendaftaran pengajuan bacalek dari partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KPU Labuhan Batu Utara secara perdana yang semestinya menerima 3 partai mengajukan pendaftaran, namun 1 partai menunda pendaftaran. Secara perdana, KPUD Labuhan Batu Utara menerima 2 partai politik mendaftarkan sebanyak 70 orang perwakilan dari partai sebagai bacalek peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Karena keterbatasan aula, KPUD Labuhan Batu Utara membatasi jumlah perwakilan dari partai politik yang ikut serta pada saat penyerahan berkas pengajuan dari partai ke Komisioner KPU yang disaksikan oleh Bawaslu setempat. Ketua KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Haryamsa Simanjuntak mengatakan, sejak dibukanya pendaftaran dari tanggal 1 Mei 2023 yang lalu, untuk pertama kali di hari ke-11 baru 2 partai politik mendaftar di kantor KPU. Pihaknya berharap kepada silon partai politik agar menggunakan layanan HRDIS KPU, agar tidak terjadi kesalahan administrasi pada saat pengajuan. Sekaligus meminta kepada pimpinan partai politik sebelum mendaftar terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan KPU dan terjadwal, agar saat pendaftaran nantinya tidak terjadi penumpukan massa di kantor KPU. Tentu kami berharap dengan LO agar kalau ada benturan terkait dengan pendaftaran lewat silon, tentu KPU menyediakan helpdesk Utara manakala memang ada kendala-kendala yang harus dikonsultasikan dalam terkait pendaftaran lewat silon. Dan jika memang waktu yang sudah ditentukan ini, kami berharap bisa kita schedule lah waktunya, jangan kemudian teman-teman partai ini bertabrakan daftarnya kan, agar kita dalam konteks melayani itu bisa terpenuhi. KPUD Labuhan Batu Utara seharusnya akan menerima 3 partai mendaftar dan mengajukan berkas kelengkapan bakal calon anggota DPRD. Namun karena sesuatu hal, salah satu partai harus menunda pendaftaran pengajuan tersebut. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal baru menerima 40 berkas bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Bacalek dari Partai Nasdem tiba ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal langsung melakukan registrasi pendaftaran bacalek. 40 berkas dokumen fisik dan sudah diupload ke aplikasi Silon diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal. Penyerahan berkas fisik bacalek ke KPU hanya diserahkan oleh Ketua Partai, Sekretaris, dan Administrasi Partai yang dilaksanakan di aula kantor KPU. Berkas yang diterima petugas KPU ini akan diperiksa untuk kelengkapan setiap bacalek.
Ketua KPU Madinah Fadilah Syarif mengatakan, sejak dibukanya pendaftaran pada tanggal 1 Mei lalu, baru satu partai melakukan registrasi pendaftaran bacalek. Berkas yang diserahkan akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika berkas kurang lengkap, akan dikembalikan ke partai politik untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan berkas ini diberikan batas waktu yang sudah ditetapkan, yakni hingga 14 Mei mendatang. Sementara berkas pendaftaran bacalek yang tidak bermasalah akan diberikan surat tanda terima kelulusan berkas bacalek. Kalau seandainya nanti setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih ada dokumen yang dinyatakan kurang lengkap, maka partai masih dimungkinkan untuk melengkapi berkas pendaftarannya sampai batas akhir sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal sesuai dengan tahapan jadwal itu di tanggal 14 Mei pukul 23.59 WIB. Untuk mengikuti pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD, ratusan bakal calon peserta pemilih legislatif semalam 11 Mei 2023 mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Surat kesehatan merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai bacalek pemilu 2024 mendatang. Terlihat para bacalek antri menunggu panggilan petugas kesehatan rumah sakit untuk mengikuti tes kesehatan secara umum. Kepala Tata Usaha RSUD Kota Pinang, Maria Hanum, menyampaikan sebanyak 241 bacalek Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah melakukan tes kesehatan sesuai prosedur rumah sakit. Ada beberapa item tes kesehatan harus dilalui, yakni tes narkoba, pemeriksaan tekanan darah, tinggi dan berat badan, golongan darah, serta pemeriksaan rohani dilakukan oleh dokter psikiater. Bacalek yang datang sudah sebanyak 241 orang untuk melakukan pemeriksaan sesuai prosedur rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai tanggal 13 Mei 2023. Dinyatakan lulus. Tes kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah terdapat salah seorang bacalek Labuhan Batu Selatan tidak dinyatakan lulus karena positif pengguna narkoba. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Setelah tertunda selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, Pekan Raya Sumatera Utara PRSU akan digelar kembali 16 Juni hingga 17 Juli 2023. PRSU ke-49 itu digelar di Arena PRSU Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan, dengan tema yang diusung Berikan Cerita Terbaikmu. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PRSU Refli Yuner, saat jumpa pers di kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. Ajang hiburan dan promosi potensi unggulan dari seluruh daerah di Sumatera Utara tersebut dilaksanakan pihak event organizer The Capital, Pemprov Sumatera Utara, selaku pemilik gelaran, tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk pelaksanaannya. Sepenuhnya pembiayaan menjadi tanggung jawab event organizer. Karena itu kepada setiap pengunjung dibebankan tiket masuk mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 khusus hari Sabtu, termasuk beban biaya sewa tenan kepada peserta pameran UMKM. Untuk mendukung itu, PRSU ke-49 akan dilengkapi wahana hiburan, pameran, pembangunan, pertanian, perkebunan, teknologi, perdagangan, investasi, baik pemerintah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta lainnya. Pemko Medan menjadi tuan rumah seremoni pembukaan, sedangkan pada penutupan adalah Pemkab Tapanuli Selatan. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Prof Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengajak masyarakat terlebih para investor hadir mengikuti ajang promosi. Disampaikan PRSU akan dihadiri selain pelaku UMKM kota dari Penang, Malaysia, juga sejumlah negara yang sedang dijajaki. Yang ada di Sumatera Utara, dan kita juga akan melibatkan negara sahabat seperti Malaysia, dalam hal ini Penang, dan mungkin juga akan ada beberapa negara yang sedang dijajaki. Jadi ini adalah sebuah event yang terbesar untuk sebuah pagelaran Pekan Raya
dan kita berharap akan bisa dikunjungi oleh banyak masyarakat, banyak pelajar dan juga wisatawan baik lokal maupun juga regional, nasional, domestik maupun juga mancanegara. Untuk itu kita telah menunjuk CPD Kapito sebagai IO supaya nanti ini bisa mempersiapkan acara ini sebaik-baiknya. Mendatangi PON tersebut. Naslindo sepakat dengan masuknya para awak media dalam konferensi pers itu, yakni agar PRSU ke-49 tidak sekedar acara promosi. Lebih dari itu, PRSU ke-49 tahun 2023 harus menjadi sarana dan muatan harapan masyarakat untuk percepatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional dan proyek skala lokal prioritas lainnya. Bercocok tanam di halaman rumah sudah biasa, namun bercocok tanam budidaya buah anggur di halaman rumah sangatlah luar biasa. Ditambah lagi anggur dapat tumbuh dan berbuah sangat lebat. Seperti yang dilakukan warga Pasar 6, Kelurahan Tandem di Jalan Melinjau, Binjai Utara. Sebagian warganya memanfaatkan halaman rumahnya dengan bertanam buah anggur. Budidaya buah anggur di halaman rumah ternyata sangatlah mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Buah yang memiliki rasa khas ini disukai semua orang. Hanya saja harganya yang mahal menyebabkan tidak semua orang dapat menikmati buah anggur. Untuk itu beberapa orang memilih membudidayakan sendiri buah anggur di pekarangan rumah agar ketika berbuah dapat langsung menikmati lezatnya buah anggur. Buah anggur yang memiliki nama ilmiah Fettuccine ini juga dapat dibuat menjadi aneka olahan makanan seperti kismis, agar-agar, jus anggur, dan lainnya. Salah seorang pembudidaya buah anggur, Zul, mengatakan, biasanya buah anggur tumbuh di daerah dataran rendah dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Namun setelah ditanam, pohon anggur tidak boleh langsung di lahan terbuka untuk menghindari hujan dan matahari secara langsung. Oleh karena itu disarankan agar menanam pohon anggur harus di media tertutup, namun dengan pencahayaan melalui atap transparan agar dapat menyerap sinar matahari. Media tanam anggur sangat cocok ditanam pada tanah dengan pH sekitar 7. Dan tanah yang digunakan bukan tanah pasir atau tanah lempung, melainkan tanah yang sudah diberi vitamin dan nutrisi lengkap. Menurut Zul, tanaman anggur akan berbuah setelah berumur 3-4 bulan. Ini namanya anggur jenis Bekanur. Perawatannya, anggur ini tidak bisa kena hujan tapi wajib kena panas. Tidak bisa kena hujan, wajib kena panas. Dari seumuran ini berbuah 5 bulan, dia sudah bisa berbuah. Perawatannya cukup, macam medianya itu ada koi kambing, ya kan, tai lembu, tai kambing, itu aja. Dan tanahnya itu media harus poros dia, maksudnya harus gembur. Harus gembur dia dicampur sama sekam bakar, sekam mentah, dicampur. Masalah hama dia seminggu 2 kali wajib semprot. Budidaya buah anggur di halaman rumah di Binjai Utara ini cepat diketahui warga sekitar dan luar kota Binjai, sehingga banyak warga yang ingin langsung membeli dan memetik buah anggur yang siap dipanen. Dengan harga Rp150.000 setiap kilogram, warga dapat membawa pulang buah anggur yang manis dan segar. Dari Binjai. Tertarik? Dari Binjai. Tahu dari mana ada kebun anggur? Kebun anggurnya dari teman gitu, di sana katanya ada di daerah Binjai ada kebun anggur gitu. Iya. Bagus buahnya, rasanya juga manis, lebat gitu buahnya. Tetangga ya kita ada saudara yang kasih tahu tetangga. Gimana buahnya? Bagus buahnya, lebat, gerem lah, gemes ngeliatnya. Ke informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah 1 Medan pada hari Sabtu 13 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali menyambut akhir pekan ini. Saya, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, Christine Afrin Matondang, akan kembali mengupdate informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Sabtu 13 Mei 2023. Adapun kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi berawan banyak untuk wilayah Sumatera Utara. Sementara pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan namun tetap ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya terjadi di wilayah Nias, Langkat, Deli Serdang, Karo, dan Tapanuli Tengah.
Sementara pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dengan peluang hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Pematang Siantar, dan sekitarnya. Sementara pada dini hari, kondisi cuaca umumnya berawan banyak. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60–95%. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Adapun untuk titik panas terpantau per tanggal 11 Mei 2023 terdapat 7 titik panas di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Utara, dan Serdang Bedagai. Untuk kepada masyarakat, kami tetap menghimbau untuk tetap waspada akan perubahan cuaca yang signifikan dan tetap pantau informasi terkini mengenai cuaca dan gempa melalui kanal sosial informasi BMKG @info-bmkg Sumut. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udranda Rolinka, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.